Mana ketelumpuy? Peserta musabaqah Sarhil Quran kode SKEE dengan judul Konsep Moderasi Beragama dalam Sendi-sendi Kehidupan Manusia disilahkan. Wih, jangan soal Kenapa dah langsung bilang apa? iya dong. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala lafaz pujian dan sanjungan dipersembahkan hanya kepada pujaan tercinta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untayan ini merupakan narasi terindah yang patut kita rangkai dalam lisan kita sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang telah terpatri dalam hati dan sanubari kita. Salam dan sholawat semoga berlimpah kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang bergelar Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, yang bermandikan darah, beraliran keringat demi menegakkan panji-panji keislaman di muka bumi ini. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Baiklah, adapun judul syarahan yang kami sampaikan pada kali ini yakni implementasi moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan. Sebagai rujukan dari syarahan kami, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kita sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum وجعلناكم
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Salah satu riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat tersebut yang dikemukakan oleh Syekh Imam Al-Qurtubi dari tafsiran Al-Qurtubi yang diriwayatkan oleh Al-Jami' li Ahkam terjemahan Al-Qur'an Al-Hakam pada halaman 101 sampai 102 bahwa Ibnu Abbas berkata, pada hari penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Attab bin Usaid bin Abi al-Ish berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak dapat melihat hari ini. Kemudian Al-Haris bin Hisham berkata, Muhammad tidak menemukan muazzin selain dari gagak hitam ini. Kemudian kabar pun sampai kepada Rasulullah tentang apa yang mereka katakan. Lalu mereka pun dipanggil oleh Rasulullah dan Rasulullah bertanya, apa yang mereka katakan? Lalu mereka pun mengakui hal tersebut. Maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang kepada seseorang untuk membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta dan menghina orang miskin, karena yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang manusia berbeda-beda baik dari segi agama, suku, ras dan bangsa yang berbeda-beda karena mempunyai nasab yang berbeda pula. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya keturunan anak cucu Adam, sehingga kekerabatan pun ada yang dekat dan ada yang jauh. Namun perbedaan itu tidak untuk dijadikan sebagai jembatan pemisah antara satu dengan yang lain. Namun justru dengan perbedaan itulah sehingga kita dapat memperdekat yang jauh dan mempererat tali persaudaraan. Manusia dalam konteks keindonesiaan memiliki ragam budaya, agama, suku dan bangsa yang berbeda-beda yang disebut dengan istilah plural. Namun menyatu dalam sebuah kesepakatan kokoh yang disebut dengan Mista'afan Ghalizoh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman ini meniscayai untuk kita aktualisasikan sebagaimana yang telah terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya ekstrem kiri dan kanan, pemerintah melalui Kementerian Agama beserta ormas Islam lainnya mengkampanyekan moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Tujuan ini untuk mengembangkan amanat dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi linta lahum
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Yang artinya Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka dari itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Rabbi. Maha benar firman-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk mengimplementasikan atau menanamkan realitas sejarah bangsa yang hingga saat sekarang ini kita rasakan dengan alami, dengan berbagai dinamika dan peristiwa serta dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam suatu ayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami, konsep moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam beberapa poin, yakni yang pertama, membangun hubungan interaksi kepada Sang Khalik sebagai pencipta yang wajib disembah dan ditaati. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang diperbuat. Dan yang terakhir, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian syarahan yang sempat kami sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, membaca buku di perpustakaan Indonesia Maju dengan Keberagaman.